Jadi goal meeting sore ini itu sebenarnya menyamakan pemahaman dan checking detail teknis. Saya akan bacakan rundown, mohon izin saya akan share gitu ya. Nanti teman-teman silahkan komentar kebutuhan ya, apa aja. Kami dari panitia siap mencatat. Oke, Bapak Ibu, pertama adalah waktu pembukaan itu jam 7.30. Jam 7.30 dibuka oleh MC. Tapi sebelumnya ya, harapannya sih MC dan tim itu datang pagi karena kita kan tes sound segala macam ya. Ini asumsi nggak ujuk-ujuk kita datang jam 7.30 nggak. Preparation mungkin dari jam 6 ya. Pagi. Nah, atau kalau teman-teman lain yang Jumat malamnya bisa GR ya silakan. Nanti akan di-share sama Faiza alamatnya. Oke, kita buka jam 7.30. Pembukaan ice breaking. Apa yang dibutuhkan oleh Mas Obi? Apa kira-kira? Oke, langsung aja. Ice breaking itu di awal ini adalah konsepnya cuma MC opening. Satu, yelling. Aku punya yelling. AFG, apa itu yang kemarin itu Pak ya? One more atau apalah. Oke, ya itu aku pengen itu dulu awal. Habis itu karena gini, kalau kita di awal di ujuk-ujuk ice breaking terus Indonesia Raya, aku sih jarang. Kita cuma membacakan Assalamualaikum, selamat pagi, acara hari ini adalah bla 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 dengan ada pembicara bla 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 bla. Kita langsung nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nyanyi ini deg. Habis itu pembacaan doa. Nah, setelah ini seremonial. Karena kalau di depan tiba-tiba kita udah ngejeger terus Indonesia Raya, aku belum pernah melakukan itu. Biasanya yang seremonial dulu nih. Jadi di sini cuma opening MC, baru nanti setelah doa baru aku ice breaking gitu. Baru aku kita udah berdoa berarti kita udah bisa melaksanakan acara ini jebret gitu, maksudnya gitu. Nah, yel-yel yang saya maksud adalah tadi yel yang disampaikan oleh Pak Andre, terus juga nanti saya akan menjelaskan acaranya ini buat apa. Satu, yang pertama. Yang kedua adalah pembicaranya siapa saja. Ada Bapak Direktur, ada si beliau ini. Apakah beliau mau dibacakan? Pak Cucut ini sebagai apa? Terus dia adalah seorang apa? Nanti Pak Saiful sebagai apa? Penjelasan itu. Indonesia Raya selesai, habis itu sudah sampai di situ dulu sih Pak. Monggo nanti Bapak bacakan rundown-nya dulu lagi lanjut. Ya, Pak, boleh nggak di pagi ini perwakilan milenials yang sudah kita undang ke studio. Jadi ya silakan deh Pak Obi dialog atau apa gitu. Yang di mana Pak? Yang di depan pembukaan. Udah ada gini perwakilannya. Enggak, kalau menurut aku setelah doa Pak. Jadi aku cuma sekedar MC, habis itu sudah berdoa. Nah sekarang kan gini, nanti ini kan teknisnya gini, berdoa itu nanti yang mimpin siapa? Ada yang maju di in-frame atau tidak? Ada yang maju di in-frame. Karena kita harus mikirkan keluar masuk audiens. Kalau misalnya tiba-tiba saya lagi masuk, terus Pak Andre masuk, kepotongnya enak atau tidak. Ini kan bukan drama komedi, jadi ada part of part. Apakah ada bumper atau apa yang ngejedain itu? Ini aku ingatin dulu, maksudnya biar kepotongnya semut gitu. Jadi misalnya gini ya. Mas Obi butuh bumper ya? Filler bumper gitu. Yang baca doa siapa Pak? Ya, dari panitia bisa. Kita cari cowok. Ya dari panitia aja. Atau kita mau pilih sekarang? Tentuin aja Pak. Biasanya gimana Pak? Biasanya gimana, Mam? Kalau pembacaan doa. Ya bisa dari atau Mas mau Arno, MC aja. Indo, gitu. Saya akan MC. baca Al-Fatihah yang atau mau gitu simple, doang. Lebih simpel. MC aja baca doa. Lebih gitu aja ya, simpel ya. Jadi gini, yang pertama adalah opening bumper tuh orang menunggu waktu mereka mau insert ke dalam itu jam 7 itu udah kita open apa itu logo AFG, mereka udah masuk nih. Mereka udah masuk logo AFG segala macam. Setengah 8 tank panitia bilang udah oke mulai. Nggak mungkin ujuk-ujuk MC main kan? Harus ada apa tuh? Ada bridging jeng jeng lagi ya. Nah, itulah pokoknya materi itu pokoknya tinggal play itu tugas dari panitia. Habis itu MC opening nih. Selamat pagi Indonesia, bla 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 bla. Apa kabar semuanya? Acara hari ini luar biasa sekali. Di tanggal 28 November mudah-mudahan masuk isian dan lain-lain. That's why aku di situ butuh cue card. Poin dari AFG bukan versinya MC. Apa yang ingin disampaikan AFG informasi di acara itu. Habis itu pembicara siapa saja karena kita akan ada Pak Saiful, ada nanti ada Pak Direktur, ada siapa selesai. Tidak cuma itu, kita ada giveaway. Ya maksudnya seluruh rangkaian acara ini tertulis dalam cue card yang harus saya bacakan. Untuk mengawali acara hari ini kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nyanyi tuh, play. Biasanya orang yang nonton itu diputar video. Putar video atau terserah monggo gimana-gimananya Pak. Putar video Habis Pak. Itu setelah Indonesia Raya baru doa.
Ya, oke. Habis itu doa, entar nanti baik kita akan awali acara hari ini dengan berdoa untuk yang beragama Islam. Kita akan baca bismillah untuk beragama lain sesuai dengan keyakinannya. Berdoa mulai. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Habis itu, baik tepuk tangan sekali lagi. Jeng-jeng itu udah musik tuh main. Baru di sebelah saya. Di sebelah saya sudah ada dua. Ya. Tapi, sorry dipotong bentar. Kita ada penampilan himne AFG nggak? Oke. Nggak Nah, aku perlu nggak sih tahu kayaknya. mau diputar atau nggak tuh. Nggak perlu Pak, panjangan. Perlu Pak, sorry Pak. Perlu itu. juga? Itu protokoler. Oh, oke. Ya udah, berarti Jadi kita- yang pertama itu adalah lagu Indonesia Raya, dilanjutkan langsung dengan himne AFG. Himne Ya. AFG, Oke, ya udah. Oke, berarti yang play materi udah siap ya. Pokoknya MC cuma membacakan. Ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne AFG. Ya, Selesai betul, video itu akhirnya kita doa. Bla 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 bla, doa selesai. Habis itu aku akan talk show dengan milenial satu orang nih. Harapannya apa nih Oke. acara hari ini? Maunya Bapak kan ice breaking-nya kan seperti itu. Ya. Habis itu kita tersambung langsung dengan Bapak Direktur. Ini aku sesuai radar ya. Bapak Rizal sudah disambung sana, entah beliau nanti di mobil, di rumah, entah di kantor. Ya. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Dengan disesuaikan jadwalnya beliau ya. Oke. Dia, nah saya biasanya gini, nggak langsung menyerahkan ke beliau. Gimana Pak, sehat? Sehat. Pak di sini seru banget loh Pak, ditonton oleh 1000 bla bla bla. Sudah siap memberikan sambutan? Jadi lebih kayak gitu maksud saya. Ya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba dikasih Pak Rizal, monggo gitu. Ya, keren. Udah, Ya. tidak, itu selesai. Habis Pak Rizal speed dan lain-lain, dia balikin ke aku. Oke, Obi balik lagi ke studio, Pak. Antusias banget sambutannya tadi, Pak. Keren banget ini, luar biasa sekali, Pak. Ada titip-titip nggak? Misalnya Bapak mau kasih pertanyaan atau apapun itu. Misalnya saya pancing ya, nih. Pak Rizal mau kasih giveaway langsung 500.000, misalnya gitu. Ya. Saya akan kasih 500.000, pertanyaannya sudah ada di Obi, misalnya gitu. Terima kasih, Pak. Pertanyaan saya, karena kan saya harus connect. Ya. Jadi kan jawabannya bukan tulisan, jadi harus connect. Kita harus pilih pemenangnya. Jadi kasih dulu Pak Rizal kasih kuis satu yang hadiahnya ya agak menarik mereka lah. Monggo. Ya. Itu ide aku. Oke. Jadi begitu dia dilepas, dia silam, saya langsung mengantarkan game itu bersama si milenial tadi dengan aku talk show sedikit lah ngobrol apa harapannya. Itu ice breaking yang pertama. Selebihnya langsung lanjut lagi Pak. Monggo. Oke. Ada Pak Cucut ya. Ya. Lalu masuk ke Pak Cucut. Selama 1,5 jam ya. Oke. Nah, sebelum ke Pak Cucut, aku potong lagi Pak, baik cut ya langsung Pak Cucut silakan. sebelum masuk. Terus terima kasih siapa tadi misalnya Pak Andre atau siapa. Pak Andre terima kasih buat milenial. Wah, luar biasa tuh, keren banget bla 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 bla. Nah, sementara aku ngomong tuh aku full background musik, nanti aku ngejokes, nanti aku akan ada bercandaan, entah bercanda sama si milenial ini, entah mungkin lu jomblo lu gini-gini. Mereka tuh suka tuh bercandaan yang model-model gitu. Maksudnya yang apapun lah, tentang cinta, tentang pekerjaan atau apapun lah. Habis itu Pak Cucut masuk nih. Pak Cucut apa kabar nih? Waduh, lama nggak ketemu. Padahal baru ketemu sekarang nih Pak Cucut, ketawa lah orang-orang ya. Bla bla bla. Apa yang disampaikan Pak Cucut? Nah ini yang akan aku harus tahu. Pak Cucut ini akan menyampaikan yang namanya apa tuh? Understand culture. Ya. Oke. Iya. Materi presentasi gitu modelnya Pak. Oke, siap. Oke. Siap. Dari sampai sekarang, sampai Pak Cucut, Mas Obi butuh logistik apa lagi? Udah aman ya? Ya hadiah. Saya nggak tahu hadiah aja disiapin berapa. Ya, hadiah untuk nanti untuk ya, mengenai. Ya. Ya. Iya, peler. Karena nanti kita udah. Ya, kalau nanti kita udah panjang ngasih game, hadiahnya nggak ada, repot. Mending disesuaikan dulu nih kira-kira bayangannya. Oh, tetap ada nih 20 misalnya. Kita bagi tuh per ice breaking 6 hadiah misalnya gitu. Kan harus dihitung gitunya, Pak. Kita sudah sempat diskusi hadiahnya itu imani dengan desain AFG dengan logo-logo anpernya. Nah, mungkin yang nanti kita koordinasikan nominalnya ya Pak Andre ya. Ya, terkait nominalnya aja gitu. Jadi hadiahnya imani ya. Imani, mungkin kalau teman-teman ada masukan ya boleh juga. Terkait imani, penyerahannya bagaimana, Pak? Penyerahannya disampaikan kemudian. Jadi kita pamerin nih kartunya pada saat di studio, tapi nanti begitu udah ketahuan, mungkin kita jatah ya 10 imani. Nanti kita pamerin di studio kayak gini imaninya, baru setelah itu ketahuan pemenangnya, barulah kita kirim gitu. Dikirim, fisiknya dikirim. Ya. Kenapa nggak link aja ya? Nggak ribet ya, kata Mogo. Maksudnya gini, kalau penontonnya tuh ada di Jakarta aja, atau ada di Surabaya, atau ada di seluruh Indonesia, atau ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau gitu mending enak link aja Pak, simple. Kita tinggal kasih nomor telepon, tembak ke mereka. Toh juga link aja kan bagian dari BUMN. Maksudnya mungkin, cuman aku nggak tahu. Biasanya kalau kita kasih imani dalam bentuk imani, terus yang pemenangnya orang Irian gitu kan repot. Walaupun orang sana yang akan ngirim. Mending tembak nomor telepon, kirim 100.000 atau 200.000. Mungkin. Karena saya kemarin dengan Kominfo seperti... Masukannya bagus. Masukannya keren, Pak. Iya. Nanti kita pertimbangkan ya. Intinya,
Iya, biar nggak repot aja, biar Ya, nggak oke, repot. oke. Kami pertimbangan, Mas Obi. Bagus, bagus. Oke. Thank you Karena ya Mas Obi ya. karena gini nanti begitu siapapun yang akan main di sini, dia harus download link aja. Jadi begitu nanti dia pemenang nih, misalnya Pak Andre atau Pak Saipul harus cek dulu nih punya link aja dengan nomor telepon kan, baru kita tembak tuh 200.000 jebret gitu. Misalnya gitu misal. Lebih simpel sih. Oke, lalu lanjut ya, Ya. Mas Obi ya. Mas Oke, Obi, ya. waktu yang cukup karena ada coffee break. Nah, di coffee Ya. break sama ice breaking ini sebenarnya kan sebenarnya bisa Satu gabung. kesatuan. Satu kesatuan. Tapi Ya, kalau di ice paham. breaking itu orang nggak boleh beranjak gitu ya. Orang nggak Ya. orang- Oke. Jadi kita kasihlah 10 menit, mereka ngilang lah. 10 menit ngilang. Ya. Baru nanti ice breakingnya baru masuk 5 menit. Nah, jadi Gini Pak, jadi mohon maaf, aku potong dikit lagi masalah coffee break. Silakan. Sebenarnya jangan sampai ngilang. Oke. Kita cuman informasikan gimana ya, coffee break ini kan mereka di rumah dan lain-lain juga tidak usah ngomong coffee break, tapi kita break sejenak dengan diiringi OBN Friend, Terserah mereka mau ke toilet, mereka mau makan nasi goreng, mau apa terserah. Cuman setelah Pak Cucut, ya jangan live. Ya, Jangan pernah sekali-kali live karena ini akan masuk, kita akan kedetek nih misalnya gitu. Jadi kita memang harus benar fokus. Cuman maksudnya kita akan break sejenak dengan 2-3 lagu. Nah, setelah Pak Cucut tadi, saya akan ngajak ngobrol Pak Cucut. Keren banget nih Pak Cucut. Pak, tapi ini ada teman-teman juga nih milenial yang pengen ngobrol langsung. Aku nggak tahu, Pak Cucut udah ada sesi sendiri dengan Q&A beliau atau mau didampingi MC? Aku yang pertanyaanku itu dulu. Dampingi, Pak. Jadi dia mungkin nanti dikoordinasikan beliau dengan memang Pak Cucut ya? Cucutnya ya. Kadang Pak Cucut itu beliau, gayanya one man show juga. Nah, lebih asik kalau memang dia one man show satu arah. Tugas OBN Friends sebagai ice breaking ini adalah kenapa saya selalu mengaitkan dengan si pembicara biar dia tidak langsung lepas ngilang. Jadi begitu Pak Cucut sudah selesai, saya masuk lagi. Keren banget Pak Cucut nih Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak. Ini ada masukan dari Pak, ada Bang Saipul yang ada di Kalimantan misalnya gitu. Setelah itu selesai 1-2 pertanyaan, nanti mau ngasih giveaway di situ juga nggak ada masalah. Pak Cucut kasih hadiah Pak. Bapak mau kasih pertanyaan apa yang disampaikan Bapak tadi? Oke, kita mau kasih pertanyaan. Kita udah ada dua yang mau jawab nih mengenai understand culture. Apa menurut kalian? Langsung mereka jawab, kita kasih voucher. Itu jadi lebih mengedukasi. Nah, terus waktu break sejenak itu adalah OBN Friend 2-3 lagu. Siap. Monggo, lagu yang mau dimainkan apa request atau baik kita. Kalau baik kita aku biasanya bawa lagu Nusantara. Tadi yang sesi tanya jawab tuh kira-kira berapa lama? Aku tidak tahu bagian dia, bagian beliau itu kan ada 1,5 jam. Oh iya, bagiannya 1,5 jam. Apakah mau dia dihabisin 1,5 jam? Terus aku mau masuk di sini, monggo. Karena sebenarnya keseruannya itu adalah ketika pembicara dia flat atau misalnya satu arah bener gitu, orang dengerin apa, aku masuk itu setelah dia ngobrol, itu yang dimaksud ice breaking. Untuk orang ngejeger, ngantuk, enggak ini. Jadi nggak mesti harus melulu dengan sebuah game. Aku berinteraksi dengan si pembicara itu adalah sebuah ice breaking untuk bisa lebih berbeda gitu loh. Itu sih. Karena nanti ini maksudnya ke sesi ice breaking ya? Bisa. Ya, mungkin. Idenya seperti itu. Jadi si Bapak Cucut ini begitu dia presentasi tidak langsung hilang. Obi akan masuk sekitar 5-10 menit. Kita bagikan hadiah dulu nih Pak. Ada 1 orang Pak. Bapak kasih pertanyaan. Nah gitu. 1 atau 2 monggo. Karena materinya kan ini agak banyak ya. 3 atau 4 Pak. Jadi kalau asik tuh 1 materi. Mereka nyimak gak nih siapa pemenangnya nih? Cuman dengan hadiah game-game itu. Sama dengan Yelia tadi. AFG. Bapak siapa namanya? Bapak Andi di Medan. AFG, Power. Oke, kita jawab Pak pertanyaannya. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2. Pak Cucut benar atau salah? Benar. Nah, itu tuh. Yang aku mainkan tuh seperti itu gitu. Oke, terima kasih. Keren. Yes. Lalu sekarang sesinya Pak Arfan nih, Pak Darun ya. Nah, sekarang mulai Pak Darun masuk di sesinya. Sekarang dari sesi ini apa yang dibutuhkan dari Pak Arfan, Pak Darun? Ya, jadi sesi dari Pak Arfan kita pengennya interaktif, jadi didampingi aja. Ya. Itu didampingi oleh MC. Ya, betul. Oke. Kalau aku lepas saja gimana Pak Arfan? Maksudnya gini, Bapak kan punya materi sendiri nih, kan gini. Tetap aku akan panggil, Bapak akan aku bagi 1 in frame sama aku. Pak Arfan udah siap Pak dengan keseruannya Pak? Sudah siap. Oke, kita kasih waktunya buat Bapak akan bermain. Tapi kalaupun aku dilibatkan, it's okay. Cuman maksudku ini kan 1,5 jam, Pak Arfan kan punya materi ya, aku takutnya keganggu. Lebih baik materi itu disampaikan, setelah itu udah selesai, baru kita masuk untuk ngeganggu, oke. Takutnya aku nanti malah kepanjangan materi kita. Mending Bapak ngabisin dulu kalau dari saya, tapi monggo.
Ya, kayaknya sih benar, saya Kalau setuju ya. biasanya sih Pak Arfan memang ada moderator biasanya. Jadi Oke. mirip Iya. talk show gitu. Oh, Gitu sih. oke boleh. Berarti Oh, kalau boleh. misalnya Pak Boleh. Arfan butuh sebuah moderator, seorang moderator, ya Mas Obi Ya. juga bisa kan menggantikan kan? Gak ada masalah. Makanya kita kan tanya dulu pembicaranya kan karakternya beda-beda kan masing-masing. Ya. Kalau saya siap aja. Ya. Apalagi kalau nanti Pak Arfan bisa koordinasi dengan aku, keseruan, bercandaan Ya. dan lain-lain, gak ada masalah. Karena gini Atau Bang, kita pada putuskan intinya aja kayaknya Pak, daripada kita monggo. putuskan satu. Silakan kalau Ibu Faiza atau sama Ibu Obian Marin service oke. atau Pak Saiful, moderatornya Pak Arfan itu siapa gitu? Dari panitia atau Pak Mas Obi gitu? Biar lucu gitu, biar seru gitu, atau gimana? Atau Faiza moderator? Sebenarnya sih Siapa ya, kalau saya yang penting handle requirement-nya sih lebih ini sih. Kan ini kan pesertanya milenial ya. Milenial. Pesertanya Ya. milenial ya, ya salah satu gaya-gaya milenial aja, lah. Pak. Atau salah bukan satu milenial aja. perwakilan ya? Satu milenial Milenial dari milenial. Anper gitu. Boleh. Oke, saya catat ya. Berarti yang jadi moderator Pak Arfan adalah perwakilan milenial dari Anper ya. Oke, siap. Oke. Berarti full ya, Tapi Pak? nanti kalau misalnya on the spot Pak Arfan tiba-tiba mendadak pengen fun, kita open aja Pak. Aku bisa iya. tiba-tiba on the spot. Mas Obi isi dong, no problem. Ya. Maksudnya Siap. kan nanti gini. Jadi gini, ada cerita yang bagus gini Pak Andre. Jadi Pak Andre, Pak Saiful dan yang lainnya. Kemarin itu saya pernah JR dengan Pak Ari Ginanjar. Ya. Jadi H-1 JR, timnya bilang gini. Ya. Nanti gimana nih MC invite ke Pak Arinya, itu aku present aja atau ada talk show. Maksudnya ada chit-chat, karena kan beliau di rumah. Kayak tadi yang aku bilang, Pak Rizal misalnya, Pak Rizal apa kabar Pak? Itu kan menyapa, bukan yang model, kita sambut Pak Rizal, saya lepas. Ya. Ada 2 karakter, mau model gitu atau gimana? Nah di hari GR itu si timnya mereka nggak mau, mereka pengen udah masih Ari Ginanjar, udah Obi lepas aja. Ternyata pas hari H, karena acaranya seru, maksudnya fun gitu, tiba-tiba Mas Arinya manggil saya. Maksudnya, Bi jangan kemana-mana dong Bi, di sini dulu dong nemenin gue. Jadi bingung aku. Nah, aku sih sebenarnya on the spot itu gitu. Jadi kalau memang udah di planning A, tiba-tiba nanti kita dari awal udah kayaknya Pak Arfan kok cocok sama Obi ini atau apa, monggo aku bilang gitu aja. Ya. Maksud aku gitu. Ya, kalau dari saya sih yang diputuskan aja seperti. Jadi semakin tidak ada discretion, semakin kita risikonya kecil. Jadi kita putuskan aja. Apakah Pak Arfan ini terlibat Obi atau perwakilan Anper? Itu aja. Kalau Gimana nih? Kalau dari Mas Pak Darun gimana? Maksudnya kalau Pak Arfan kan orangnya jauh berbeda karakternya nih dengan Pak Obi gitu. Ya. Apakah nggak apa-apa dengan semangat untuk bisa mengimbangi milenial dengan Pak Obi, atau malah nanti Pak Arfannya agak tanggung. kebanting gitu, gitu gimana gitu? Jadi gini aja Pak, kalau memang saya sih, kalau memang nanti seperti itu, kalau ide saya tetap insight aja di situ dengan Pak Arfan. Karena kita tidak bisa, aku nggak akan pengen melejit, tidak bisa, ini acara-acara kita semua. Pak Cucut juga punya peran, Obi Anderson punya peran, bagian Pak Arfan, bagaimana aku nanti naikin. Misal nih, tiba-tiba Pak Arfan, Bi, lu kok gendut banget sih? Iya Pak, gendut karena aku makan kuota. Misal, ada hal-hal kayak gitu yang bisa bermain di lapangan. Kalau waktu mengundang Pak Arfan pun, jadi Pak Arfan kayak gitu nggak orangnya tuh? Kayaknya nggak ya, Pak Darun? Enggak. Pak Arfan nggak gitu. Minimal waktu aku manggil beliau itu udah ada engagement sedikit lah. Apa kabar Pak Arfan? Pak Arfan ganteng banget hari ini nih, keren banget nih Pak. Aku tuh ada bercandaan pasti. Setiap pembicara masuk itu ada jokes apa segala macam. Begitu aku kasih sesinya beliau, silakan Pak Arfan, aku silam. Pak Arfan akan ngomong bla 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 bla. Setelah beliau selesai masuk, Obi in frame lagi. Masuk, wih keren banget Pak Arfan apa yang disampaikan tadi. Nih aku mau tanya Pak, ada pertanyaan lagi. Sama dengan Pak Cucut tadi. Jadi yel-yel lagi, bagaimana mereka melek. Jadi intinya konsep acara ini adalah tetap Q&A, tapi bagaimana dikemasnya sedemikian rupa se-hype mungkin, biar nggak ngantuk, orang dengan 6 jam tuh biar tetap fun. Betul. Intinya gitu aja. Lebih ke situ sih. Jadi sebenarnya Pak Arfan itu lebih ke interaktif ya, men-challenge peserta gitu. Jadi dari awal materi Pak Arfan sampai akhir itu Pak Arfan pasti akan melontarkan pertanyaan gitu, men-challenge. Misalkan akhlak itu apa sih? Akhlak itu menurut teman-teman tuh akhlak itu apa sih? Dari Mbak Marina, coba menurut Mbak Marina akhlak itu apa? Nah, misalnya seperti itu challenge-nya.
Nah, kan itu kan bisa memancing peserta lebih mendalami juga, lebih fokus gitu kan. Nah, mungkin itu yang harus dibantu gitu kali ya. Nah, iya betul. Mbak Darun ya. Betul. Nah, itu nanti apakah nanti Pak Arfan menanyakan ke moderator, menurut Mas moderator, misalkan Mas Obi, kalau memang jadi moderator, menurut Mas Obi, lagi itu apa Mas gitu. Nah, boleh. Mas Obi mungkin bisa melempar juga ke peserta. Oh, sebentar Pak, kalau dari saya kayaknya nggak adil. Gimana kalau kita tanya peserta Pak, supaya lebih rame gitu. Nah, boleh. Bisa. Coba teman-teman bisa. Kalau kayak gitu bisa Mas Obi aja maksudnya. Bisa Mas Obi aja ya. Kalau apa namanya ya? Kalau peran moderatornya untuk bantu Pak Arfan ngelempar ke audiens. Tapi kalau tektokan tentang materi takutnya agak ke ini Pak Arfannya kan yang kalem gitu kan ya Pak. Gimana sih? Gitu. Tadi Faizat tadi mau apa? Ada pendapat nggak? Tadi mau ngomong tadi saya lihat. Oh iya, silakan. Tadi udah terjawab sih sama Pak Darun. Soalnya tadi mau nanya sebenarnya moderatornya tugasnya Perannya apa sebenarnya gitu ya. perannya gitu. Tapi Berarti kalau clear ya. Clear kalau adalah penjelasan Bapak Ibu Pak sepakat Darun, bahwa moderatornya ini Mas Obi. Dan saya percaya Mas Obi udah tahu lah, udah kompetensinya sudah kita percaya bahwa Mas Obi bisa atur, lihat situasi kondisi udah ngerti. Ya. Mas Obi lebih pengalaman gitu. Jadi Mas Obi lebih tahu cara ini gayanya seperti apa, Mas Obi bisa menyesuaikan. Oke. Yang pasti nanti tanyain lagi Pak Andre, jangan Ya. lupa giveaway-nya di bagian Pak Arfan. Jadi setiap pembicara harus ada giveaway-nya. Itu aja sih yang si link aja tadi mau berapa. Karena nanti takutnya antusiasnya terlalu banyak, kita batasin cuma 2 kan repot juga gitu. Takutnya gitu. Baik. Mending kecil-kecil tapi banyak gitu. Nggak usah yang gede. Oke, kita terus. lanjut ke Isoma ya. Karena jam 12 lewat 10 lah ya. Isoma. Nah ini kita bisa boleh live kan? Boleh. Peserta boleh live kan? Tapi nggak boleh matiin ini nggak? Boleh nggak dia matiin kalau matiin kamera sih boleh ya, tapi jangan live Zoom. Jangan. Jadi nanti kita minta perwakilan anak perusahaan aja ya, ngontrol binaannya ya. Kan misalnya jam Krindo ada 1 orang nih, coba kontrol dong pesertanya pada hadir nggak gitu kali ya. Koordinasinya ke situ ya. Jadi yang manggil-manggil setelah Isoma ini kan mereka gitu. Ayo dong hadir gitu. Jadi kayak gitu ya Bu Marin ya. Iya. Oke. Nah, aku ada ide lagi Pak, Isomanya ini kan 12.10 sampai 13.00. Ya. 12.10 sampai 12.45 itu Isoma. 12.45 sampai 13.00 itu Obi and Friends nyanyi lagi. Jadi menyambut mereka lagi nih. Cocok. Nyanyi 3 lagu, 4 lagu sampai habis itu selesai, sudah mulai dari panitia udah menginformasikan, Mas Obi udah bisa kita mulai. Aku masuk game yang pertama. Game yang pertama itu adalah tebak gambar kartu. Mudah-mudahan sih zoom kameranya aman ya. Jadi permainannya ini adalah tebak kartu, gampang. Mereka udah kita pilih pemainnya siapa. Mereka cuman bilang stop kartunya. Nanti yang kartu yang kanan misalnya aku buka angka 7, dia cuman menjawab yang kiri saya itu lebih besar atau lebih kecil, misalnya gitu doang. Lebih ke situ sih, cuman buat menarik attention aja segala macam. Baik. Gitu aja. Mainnya cuma 2-3 lagu. Tapi aku bisa mainin lagu di itu sampai 3 lagu. Jadi aku bawa kartu di studio, aku bawa kartu. Enggak, aku bawa kartu, terus nanti kamera nge-zoom aja. Baik, nah permainan serunya ini adalah waktu gimmick musiknya, jadi kayak musik tegang gitu, jeng. Kita kan fokus dulu nih. Maksudnya kenapa aku mainin ini, karena kan mereka udah Isoma, udah makan siang, kan ngantuk nih. Nah, aku pengen ngajak fokus lagi tuh. Tolong lihat fokus di kamera kiri. Padahal sebenarnya nebaknya cuma besar lebih kecil. Kalau memang dia tebakannya benar, kita kasih. Tapi kalau salah, peserta berikutnya, misalnya gitu. Pak. Berarti Ibu lebih ke situ sih, lebih main. Ibu Faizat kontrol nanti di studio, apakah bisa di-adopt tuh kamera ke zoom gitu ya. Oke. Siapkan kartu remi ya Mbak Faiza. Kartu remi 1. Oke, catat ya kartu remi. Oke, lalu kita lanjut ke sesinya Pak Saiful. Pak Saiful, yes. Nah, Pak Saiful ini adalah dagingnya nih. Karena apa? Dibuka gitu ya, dibuka oleh Pak Cucut, didalemin oleh Pak Arfan. Nah, sekarang kan orang nggak tahu how to, terus gimana? Ngapain nih? Gue ngapain gitu ya. Nah, tugasnya Pak Saiful adalah memberikan how to kepada milenial ini. Nah, sekarang dari Pak Saiful butuh logistik, butuh apa di sini Pak Saiful? Iya, jadi pas sesi saya kan sebenarnya berapa menit ya? Sekitar 50 menit ya? Ya 50 menit. Gitu.
Ya, jadi kita sudah punya guidance book itu yang akan saya selling kepada para milenial ya dengan berbagai macam metode. Terus yang kedua adalah mengkonversi dari word on the wall menjadi living the values. Bagaimana stagesnya, ya kan? Nah, nanti saya akan ada banyak di sana mengeksplorasi dan juga diskusi sama mereka secara langsung, gitu ya. Jadi kemudian nanti juga ada tebak yang komik-komik itu, mereka tebak ini kira-kira values apa gitu ya, core values apa. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Jadi mereka tahu setelah ini mereka ada post assignment ya, mungkin masing-masing kita kasih form atau apalah atau Google Form, mereka isi secara simpel aja. Pengen tahu di mereka punya planning nggak untuk mengeksekusi si akhlak ini. Kira-kira itu aja. Ini harus diinformasikan ke Mas Obi, karena Mas Obi kan pas ngebuka harus nyeritain kegiatan Pak Saiful kan? Ya, nanti di grup saya coba explore ininya, pointersnya. Ya, oke. Lalu gini Pak Saiful, seperti Pak Darun juga ya, nanti mohon PPT-nya di preview ke kita ya sebelum hari H ya. Jadi kita bisa ada SOP-nya gitu soalnya. Ya. Siap. Oke, lalu setelah Pak Saiful, mohon maaf, Pak Saiful mau didampingin dulu untuk opening boleh ya? Oh iya, pokoknya kalau yang kita bawa sangat ringan, sangat ringan. Oke. Itu kira-kira. Ya maksud aku nggak aku lepas juga kayak yang di awal-awal aku sampai Pak Saiful. Kita ringan, kemudian banyak. Nanti pas eksplorasi boleh aja kita kolaborasi, Mas. Jadi pokoknya intinya. Oke, siap. Oke. Ya, kita bikin asik. Oke, lalu kita tutup dengan ice breaking fun games. Nah, kira-kira fun games yang di sini Mas Obi ngapain nih setelah main kartu? Tebak wajah. Saya punya lagu Ayo Goyang Obi and Friends. Itu jogetannya lumayan asik. Aku pengen mereka ngikutin gerakan aku aja. Jadi kayak TikTok gitu. Cuma nanti di capture gini. Si penonton ini kan bisa difoto dan video segala macam ya. Bisa. Nah, ini kan ada lagu Ayo Goyang, udah itu selesai. Terus aku agak ngedropin dikit sebelum nanti ke door prize. Ngedropinnya gini. Yang aku bilang kemarin Pak Andre bahwa semua sekarang dalam waktu 2 menit tulis apa keinginan. Aku nggak tahu yang lain udah melakukan itu atau belum. Jadi mereka nulis di sebuah kertas, aku ingin ketemu sama temanku, tempel di gadgetnya. Semua gitu. Nanti kita lihat tuh. Nah, sementara itu lagi dinilai siapakah komentar yang paling seru, kita cari 2 pemenang, kita bacakan. Misalnya Pak Saiful membacakan bahwa, wah curhat Pak Saiful sama pandemi, aku kangen sama teman-temanku di kantor, mudah-mudahan sehat dan lain-lain. Itu kayak memotivasi mereka. Berarti itu kayak care ya, solidaritas, terus juga dia loyal dan lain-lain. Poin itu. Jadi kayak kecurhatan itu dalam bentuk tulisan. Nanti akan aku minta di sesi ini setelah Ayo Goyang atau mungkin sebelum Ayo Goyang. Jadi habis Pak Saiful udah seru-seruan, aku minta tulisan itu, habis itu kita Ayo Goyang, door prize-nya pun juga aku mainkan dengan musik sampai dengan selesai. Misalnya gini, hadiahnya door prize-nya apa, Pak? Door prize-nya kebayang apa? Handphone ya, misalnya handphone gitu. Ya, handphone lah. Dapat handphone dari AFG. Ya misalnya ya, dapat handphone dari AFG, dapat handphone dari AFG, dapat handphone dari mana? Yang di studio yang di rumah pada teriak, dari AFG. Ya, kita akan undi. Nah, itu sistem undiannya gimana tuh? Apa pakai raffling atau mau pakai apa? Saya nggak tahu, monggo. Setelah itu door prize sudah selesai, balik lagi ke Pak Rizal. Habis Pak Rizal, conclusion, acara segala macam, terima kasih. Di ending setelah Pak Rizal, balik lagi ke studio, terima kasih Pak Rizal, terima kasih Pak penonton di studio. Nah, aku tuh maunya nanti kamera di studio itu akan mengambil foto orang-orang yang ada di kamera, bahwa kita ini ada loh mensupport ini. Jadi di syuting masuk ke Zoom. Nanti aku brief si kameramennya lah di lokasi. Jadi mereka angkat-angkat tangan, lagunya yang penting happy terakhir itu. Karena apapun kondisinya, kita harus selalu happy karena imun bisa terjaga dan kita bisa berkarya untuk lebih baik lagi. Sampai jumpa, bye-bye. Nah, gitu. Tunggu, tolong diulang. Foto orang-orang di Zoom atau orang-orang di studio? Ya. Di Zoom dulu. Yang di Zoom itu yang ditulisan di kertas, Pak. Oke. Jadi aku cuma ada momen, jadi aku buat musiknya ngedrop dulu nih. Agak kayak backsound tipis-tipis. Saya tahu kita semua di sini mempunyai sebuah problem yang sama. Tapi paling tidak milenial ini adalah bla bla bla. Entah nggak tahu nanti kata-kataku ya akan keluar sendiri dengan sendirinya gitu. Yang penting apa yang sudah disampaikan Pak Saiful. Jadi akan nge-recap sedikit. Sekarang saya mau minta tulis di kertas kosong Anda dengan spidol atau bolpen, tempelkan di gadget Anda biar bisa kedetek. Kalian nulis apa? Nah, itu tugas panitia adalah mencatat itu siapa yang mau dipilih yang dibacakan. Ya, challenge-nya dari panitia ini peserta ini 1.000 orang. Wow.
Jadi Iya. kita sampel aja lah. Acak aja nggak apa-apa, Pak. Acak Pokoknya aja, ingatnya acak kita aja. acak aja ya, random Yang aja Acak pilih aja, gitu pokoknya ya. etok lah. Ya, siap. Jadi Oke. jadi aku mainin itu sambil mereka nunggu, langsung udah kedapet nih. Cet, wah aku bacakan. Siapa nih? Nah itu yang aku bilang tadi, maksudnya itu games yang agak sedikit effort dari produksinya. Tapi kalau pengen itu di take out gak apa-apa. Tapi karena ini message-nya adalah yaitu tadi ungkapan mereka. Karena kalau kita nampung milenial ngomong semua kan cuma diwakili oleh 4 orang tadi kan. Intinya gitu. Oke, Gitu Bapak sih, Ibu, Pak. terima kasih. Jadi cukup efektif meeting kita, walaupun singkat, tapi sudah jelas. Dan ini direkam, yang akan saya sharing nanti di grup. Jadi sebagai panduan kita untuk melaksanakan sebuah event. Sebagai catatan, yang dari deliverables dari narasumber adalah PPT-nya dari Pak Arfan dan dari PPT-nya Pak Saiful, yang akan dikirim kita sebelum hari H. Lalu pada hari Jumat kita akan gladi resik. Kita sore akan sudah di studio untuk memastikan everything technical tuh nggak ada isu, gitu, nggak ada problem, gitu ya. Jadi kalau Mas Obi berhubung Mas Obi bisa jam 6 pagi pas event paginya, gitu ya. Ya, jam 6 pagi. Okay. Ya. Nah, lalu kita akan setelah ini saya akan informasikan kepada perwakilan milenials ya agar mereka engage ya bahwa ini acara kita loh, bukan acara FG gitu ya. Jadi akan nanti seperti kesepakatan kita di awal, nanti akan kita undang perwakilan milenials, akan kita serahkan ke Mas Obi ya untuk dilibatkan gitu ya. Oke, dari sini jika masih ada pertanyaan, monggo silakan. 24 jam grup kita selalu open ya, apapun. Ya, jadi silakan koordinasi. Kita berarti sudah tidak ada lagi meeting koordinasi lagi. Ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Kemarin kan infonya kita mau ada kuis via Kahoot gitu. Oh iya, Kahoot. Soalnya kan saya udah Kahoot, saya udah bilang ke pihak studio mereka bisa ada operator Kahoot. Ya. Itu jadi nggak, Pak? Bisa, itu kita taruh di door prize saja. Kalau memang Kahoot itu ada nggak apa-apa Pak, masukin aja di game yang mana nggak ada masalah. Okay. Makanya saya kemarin dengan Pak Andri adalah saya tidak punya tim. Kalau memang studionya punya tim yang ada, saya tinggal ngeflow acaranya aja. Maksudnya gini, pertanyaan Kahoot EFG adalah singkatan dari tung kayak gitu. Itu aku bisa ngedirect, cuman aku tidak bisa mengoperator itu. Sama nanti lagu terakhirnya ditulis ya Kak Faiza, itu adalah yang penting happy setelah Bapak Riza. Jadi Pak Rizal itu akan mendengarkan pas kita nyanyi lagu yang penting happy, itu nanti semua pembicara masuk in frame semua sambil dada-dada kayak layaknya acara di TV lah dan lain-lain dengan menerapkan tetap protokol kesehatan. Cuma nanti Pak Riza akan melihat di tempatnya beliau juga aku mau ke record dia bisa nggak joget-joget gitu kayak gitu-gitu maksud aku. Ya, itu aja sih teknikalnya itu aja. Happy itu nanti langsung di setel aja gitu. Enggak, aku main live keyboard. Setelah Pak Rizal closing terus ke aku langsung ngomong bahwa terima kasih Pak Rizal, apapun yang penting happy kita joget bareng Pak Rizal ya. Sampai demikian dengan acara kita bla 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 langsung yang penting happy itu. Gede. Atau kalau mau grand prize yang paling tertinggi Pak Rizal yang ngundi juga boleh. Ya, monggo. Ide bagus. Misalnya kita punya grand prize tertinggi nih. Sebelum dia closing, beliau closing ada grand prize dulu atau setelah dia closing speech, Pak, sebentar Pak, masih ada satu nih Pak, ada PS5 Pak. Bapak undi dulu Pak, Bapak tinggal ngomong stop misalnya gitu. Atau gimana lah tekniknya, monggo kalau memang beliau yang mau. Silakan. Ide bagus. Oke, ada lagi pertanyaan? By the way, untuk pembicara nanti itu dibacain CV-nya oleh Mas Obi. Boleh kalau mau, singkat aja yang utama, nggak masalah, aku ikut aja. Ya. Misalkan kan ada 3 pembicara nih, Pak Cucut, Pak Arfan, sama Pak Saiful. Itu perlu bacain CV-nya kan, masing-masing siapa Pak Cucut gitu kan? Ya. Maksudnya para peserta perlu tahu itu kan? Ya, perlu. Oke, siap. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Yes. Dah. Thank you. Jika sudah, kita akhiri meeting kita yang sangat produktif, singkat, padat. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu, kerjasama, kolaborasinya. Siapa tahu kerjasama kayak ini kan bisa langgeng ya Pak. Jadi terus-terusan kita udah ada chemistry. Amin, ya Rabbal Alamin. Bisa langgeng, karena kedepannya kita akan banyak lagi kegiatan dengan millennials. Mohon dukungan dari Bapak Ibu, tetap semangat. Saya tutup meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Pak Darun, makasih Pak Obi, Mas Obi, makasih Mas. Terima kasih. Sama-sama. Thank you banget ya. Terima kasih. Thank you sama-sama. Terima kasih. Pak Andre mau nanya, Waalaikumsalam. Satu aja. Silakan. Ini undangannya udah meluncur ke Anper atau gimana Pak?
kebetulan masih di Pak Rizal. Pak Rizal sebelumnya sedang hadir, jadi aku usahain sore inilah sudah bisa aku belas ya. Oke, berarti fix yang di-share di grup itu jumlah peserta dari masing-masing Unpar kira-kira segitu ya biar kita siapin gitu. Ya. Oh, itu sudah fix sih kalau terkait jumlahnya ya. Oke, Thank you, terima Mbak Maria. kasih. Terima kasih, Mbak Mari. Kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Sama, wabarakatuh. Pak. Ya, izin lift. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you ya Mas Darun ya. Terima kasih.